Jujutsu Kaisen merupakan anime penuh aksi yang mendapatkan rating tertinggi dan banyak disukai setelah season pertamanya rilis sejak Desember 2020 yang lalu. Bahkan film prequel Jujutsu Kaisen Zero berhasil menjadi box office di Jepang dan mendapatkan pendapatan yang besar. Nah, kali ini di sini gue akan merekomendasikan anime yang sangat mirip dengan Jujutsu Kaisen, yang dimana memiliki kekuatan iblis overpower. Nah, apa saja sih animenya? Yuk langsung aja ke videonya setelah intro yang satu ini. Apa yang akan terjadi jika Araranjen tahu bahwa Entei adalah seorang anak Raja Iblis yang seharusnya memusnahkan dunia, justru malah menyelamatkan dunia dan umat manusia? Yang nggak tahu bang? Yap, dalam anime ini menceritakan Rin, seorang anak berusia 15 tahun yang awalnya tidak menyadari bahwa dia adalah seorang iblis. Rin dan Yukio adalah saudara kembar. Hasil hubungan gelap antara manusia dan iblis. Ibunya yang merupakan seorang manusia biasa dan ayahnya adalah sang Raja Iblis, Satan. Rin mempunyai kekuatan iblis dari ayahnya, sedangkan Yukio tidak memilikinya karena ia mempunyai fisik yang amat sangat lemah, yang membuatnya tidak bisa menampung kekuatan iblis tersebut. Namun kekuatan Rin disegel di dalam pedang suci oleh seorang Ecochis. Kemudian Rin dan Yukio diadopsi oleh seorang pendeta agar tidak jatuh ke tangan Satan yang hanya akan membawa kehancuran untuk dunia. Nah, disinilah terjadi peperangan antara Ecochis dan para iblis. Menurut kalian, apakah Rin dan Yukio akan berada di pihak yang mana, manusia atau iblis? Dan berhasilkah sang Satan menghancurkan dunia tempat anak-anaknya tinggal? Dan berhasilkah sang Satan menghancurkan dunia di mana tempat anak-anaknya hidup dan tinggal? Bleach. Siapa yang tidak kenal dengan anime ini? Para wibu dan otaku yang sudah kolot, akut, pecinta hentai pastinya sudah tentu tahu anime ini. Dan anime ini juga mentok di episodenya, yaitu episode 366 yang kabar burungnya akan segera tayang tahun ini. Menceritakan pelajar SMA bernama Kurosaki Ichigo yang memiliki kekuatan untuk melihat arwah orang yang telah meninggal. Dia sendiri tidak tahu mengapa ia bisa melihat roh-roh yang bergentayangan tersebut sambil memainkan layangan. Padahal kedua saudaranya pun tidak bisa melakukannya. Suatu hari, ia bertemu dengan Rukia Kuchiki, seorang shinigami, yaitu malaikat kematian yang sedang bertarung dengan Hollow atau roh jahat. Rukia terluka dalam pertarungan tersebut. Menyadari kalau Ichigo bisa melihat dirinya yang tak dapat dilihat oleh manusia biasa, Rukia pun meminta Ichigo untuk membantunya mengalahkan Hollow tersebut. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Hollow tersebut yaitu dengan memindahkan kekuatan Shinigami Rukia ke dalam tubuh Ichigo.
dengan cara menusukkan Zanpakuto atau pedang roh Rukia ke dalam tubuh Ichigo. Pelan-pelan! Setelah mendapatkan kekuatan Shinigami, Ichigo berhasil mengalahkan hal tersebut dan membuat Rukia lumayan terkejut pastinya. Rukia lumayan terkejut melihat pedang Zanpakuto yang dipakai Ichigo ukurannya berubah menjadi besar, yang berarti kekuatan spiritual Ichigo pun juga besar. Sambil menunggu kekuatan Shinigaminya pulih, Rukia pun menyamar menjadi seorang manusia dengan memakai tubuh manusia tiruan atau Gigai dan bersekolah yang sama dengan Ichigo sebagai murid pindahan. Dororo, bagaimanakah perasaan kalian jika kalian dijual oleh kedua orang tua kalian? Sedih bukan? Apalagi kalau dijualnya bukan kepada manusia tetapi kepada iblis. Nah, anime ini menceritakan tentang seorang anak yang dikorbankan oleh ayahnya demi mendapatkan kekuasaan. Daigo Kagemitsu, ayah sang tokoh utama Hyakimaru, meminta pertolongan pada 48 iblis untuk memberikannya kekuatan demi menguasai seluruh wilayah di Jepang. Akan tetapi ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu sebuah tumbal. Maka dia mengorbankan anaknya sendiri. Hyakimaru pun lahir tanpa 48 anggota tubuhnya, dibuang ke sungai dan ditemukan oleh Jukai, seorang dokter yang mampu membuat anggota tubuh buatan. Namun, kemanapun Hyakimaru berada, akan selalu ada iblis yang menginginkan nyawanya. Petualangannya pun penuh darah dimulai. Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan pencuri cilik bernama Dororo yang nantinya akan membantu dirinya dalam setiap perjalanannya. Anime ini menawarkan sebuah petualangan yang seru dibalut dengan pertarungan sengit antara iblis dan manusia dengan mengambil latar belakang periode Sengoku. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Hyakimaru dan Dororo berhasil untuk mengalahkan iblis-iblis yang mencuri bagian tubuhnya? Nah, saksikan saja langsung animenya. Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Siapa yang tidak kenal dengan anime fenomenal ini yang laris di pasaran para wibu, otaku, dan pecinta hentai tentunya. Semuanya bermula pada saat seorang anak bernama Tanjiro Kamado hendak pergi ke kota untuk menjual arang. Sejak ayahnya meninggal, ialah yang menggantikan ayahnya untuk mencari nafkah. Dikarenakan berbagai urusan di kota, membuatnya pun pulang larut malam. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba sosok itu muncul di hadapanku. Dia disuruh seorang pria parubaya menginap di rumahnya karena berbahaya jika keluar pada malam hari. Pada saat hari sudah pagi, ia pun beranjak pulang ke rumahnya. Namun, ketika sampai di rumah, ia mendapati semua keluarganya telah diserang oleh iblis. Hanya adiknya, Nezuko Kamado, yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun adiknya terkontaminasi darah iblis dan ia pun menjadi iblis. Dan pada saat itu naon? Dan pada saat itu ia berjanji untuk membalaskan kematian keluarganya dan membuat adiknya kembali menjadi manusia normal dengan bergabung dengan Demon Slayer Cult, para orang-orang terpilih yang memiliki kekuatan yang disebut sebagai pernapasan. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Atau tonganya ke orang, da orang mah tak apal. Kege no Kitaro. Cerita ini dimulai dari seorang YouTuber muda yang tampan mempesona seperti diriku ini, yang sedang membuat video tentang bagaimana reaksi orang-orang ketika dia melanggar aturan lalu lintas di sebuah wilayah Shibuya. Namun beberapa menit kemudian dia berubah menjadi sebuah pohon. Loh, kok bisa? Orang-orang yang melihatnya pun dibuat terkejut pastinya dan langsung mengambil foto tersebut. Namun siapa sangka orang-orang di sekitar itu pun mendadak ikut berubah menjadi kupu-kupu, menjadi pohon maksudnya. Dan keributan pun terjadi. Usut punya usap, hal itu disebabkan oleh yokai atau siluman. Karena ada seorang yang melepas segelnya, dan orang tersebut adalah
YouTuber tadi. Ia terkena karma karena melakukan tindakan yang terzolimi. Berita itu pun langsung viral ke seluruh media di Jepang. Di suatu tempat, mana Inuyama yang melihat anak kecil yang tinggal di dekat rumahnya sedang diganggu oleh dua anak laki-laki. Anak kecil itu pun menceritakan kalau manusia yang berubah jadi pohon itu karena yokai. Ya, meski dua laki-laki yang mengganggunya tadi tidak percaya, Mana berusaha mempercayai perkataan anak kecil tadi. Anak kecil itu pun lalu menceritakan kepada Mana bahwa ada seorang anak yang bisa menolong umat manusia dari yokai tersebut. Namanya adalah Kitaro, dan jika kita ingin memanggilnya, cukup dengan mengirim surat saja melalui kotak pos. Mana pun mengikuti perkataan anak kecil itu, dan ya, akhirnya Kitaro pun muncul secara tiba-tiba dan membantu umat manusia yang menjadi pohon itu agar kembali normal. Dan yang pastinya yokai itu akan di bumi hanguskan. Meskipun anime ini dibilang bergenre horor, tapi tidak begitu menyeramkan. Pasalnya karena alur ceritanya berbalut dengan komedi yang bisa dinikmati selagi waktu santai. Dan tentu saja di episode-episode lainnya pun mempunyai banyak ketegangan di setiap konflik-konfliknya. Inuyasana. Anime ini sudah cukup lama, namun masih banyak peminatnya, dan sekarang pun anime ini diteruskan dengan perjalanan anaknya Inuyasha. Anime ini mengisahkan tentang sosok anak SMA Jepang berumur 15 tahun bernama Higurashi Kagome. Dia ternyata merupakan reinkarnasi dari sosok biarawati yang bernama Kikyo, yang memiliki kekuatan hebat di dalam dirinya yang disebut Shikon no Tama. Kekuatan ini dulunya diburu oleh siluman anjing Inuyasha. Namun karena Kikyo memiliki kekuatan super, dia berhasil membuat Inuyasha terbelenggu anak panah yang dilesatkan di tubuhnya, sehingga Inuyasha tertidur abadi selama puluhan tahun lamanya. Kagome baru mengetahui siapa dirinya dan kekuatan yang dimilikinya ketika masuk ke dalam sumur keramat di dekat tempat tinggalnya untuk menyelamatkan seekor kucing. Saat itu dia diseret masuk oleh siluman kelabang sehingga sampai di era Sengoku dan bertemu lagi dengan Inuyasha yang secara tidak sengaja dibebaskannya dari belenggu Kikyo. Dia juga bertemu dengan adik Kikyo bernama Kaede yang menceritakan kisah reinkarnasi tersebut. Nah, dari sinilah petualangan Kagome di dunia Sengoku dimulai dengan perkelahian demi perkelahian melawan dunia untuk menyelamatkan dunia juga sih. Mob Psiko 100. Di dunia ini terdapat berbagai hal aneh dan ganjil yang sulit dicerna oleh akal manusia. Contohnya seperti hantu dan kuntilanak. Kebanyakan manusia takut dan menjauhi hal-hal tersebut. Namun, ada juga segelintir orang yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi dan memusnahkan hal ganjil itu. Kekuatan mereka disebut sebagai kekuatan psikis. Sedangkan orang yang memiliki kekuatan psikis disebut sebagai seorang expert. Kageyama Shigeo yang biasa dipanggil Mob, dari luar mungkin hanya terlihat seperti siswa SMP biasa. Namun sebenarnya Mob memiliki kekuatan psikis yang amat dahsyat. Dia mampu menggunakan kekuatan telekinesis dengan mudahnya menggerakkan berbagai benda hanya dengan menggunakan pikirannya saja. Keren bukan? Nah, walaupun memiliki kekuatan psikis yang kuat, Mob tidak ingin bergantung pada kekuatan tersebut. Mob ingin melakukan segala sesuatu dengan kekuatan fisik dan perjuangannya sendiri. Nah, ini patut dicontoh adik-adik. Dia tidak ingin bergantung dan terlena oleh kekuatan psikis yang dimilikinya. Noragami. Kucing atau anjing liar sih udah biasa ya guys. Tapi pernah nggak ketemu dewa yang nggak punya tempat tinggal alias liar?
Ya, itulah anime Noragami. Menceritakan tentang seorang dewa yang tidak mempunyai kyunya sendiri. Cep cep cep, kasihan. Yato adalah dewa minor di kepercayaan Shinto. Menjadi Noragami, dewa yang memakai pakaian olahraga dan shawl ini bertekad membangun kyunya sendiri dengan cara yang sangat konyol. Dia mulai menyebarkan nomor HP-nya dengan menuliskannya di dinding-dinding toilet. Dia membantu orang-orang dengan upah 5 yen, jumlah uang yang biasa diberikan manusia saat berdoa di sebuah kuil. Yori Iki adalah seorang gadis kelas 3 SMP yang kemudian lulus dan masuk SMA, yang terjebak di antara dunia fana dan akhirat setelah terlibat kecelakaan bus. Yori pun kemudian meminta Yato untuk memperbaiki hal ini, dan disinilah awal kisah perjalanan mereka berdua. Nomor Wari no Sera berlatar belakang di tahun 2012. Sebuah virus tidak dikenal yang menghancurkan kehidupan umat manusia kecuali anak-anak di bawah umur 12 tahun tiba-tiba menyerang. Akibatnya, karena sedikitnya populasi manusia, mereka pun dijajah oleh bangsa vampir yang mulai mendominasi dunia dan memenjarakan manusia yang hidup di kota bawah tanah. Yakuya Yoichiro, seorang penyintas muda, bersama anak yatim lainnya memutuskan untuk mengatasi situasi ini, di mana Maranehna berencana terdiri untuk merebut peta dan senjata, lalu mencapai permukaan dan menekannya. Tapi nasib naas kurang beruntung jika diberi harapan kosong. Kabehanana katangkap dan senjata Ciro nu berhasil lompat jeung kabur. Nu ngaharuskeun manehna indit jeung tinggal jauh di keluarga beserta teman-temannya. Lalu ia pun bersumpah untuk balas dendam pada semua manusia. Vampir yang terlibat kejadian ini. Kemudian ia bergabung dengan unit pemusnahan tentara Jepang dan memulai pelatihan intensif untuk memenuhi tujuan hidup dan mencari tahu virus apakah yang menyebabkan manusia hidup sampai usia 12 tahun. Tokyo Ghoul, anime paling diminati para pecinta wibu dan otaku pada masa keemasannya. Menceritakan seorang mahasiswa di sebuah kota Tokyo yang sedang merasakan jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Rize. Setelah mereka berkencan dan hendak melakukan yang enak-enak, tibalah mereka di sebuah gang sepi, dan di sanalah Rize menunjukkan wujud aslinya yang merupakan setengah ghoul dan ingin memangsa Kaneki. Setelah Kaneki mengetahui itu, Kaneki pun berlari menuju ke sebuah konstruksi bangunan, dan ternyata sang pencipta masih memihak kepadanya. Tiba-tiba konstruksi tersebut jatuh dan menimpa mereka berdua. Setelah itu mereka dibawa ke sebuah rumah sakit dan hanya Kaneki saja yang selamat. Setelah diperbolehkan pulang, Kaneki merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Dia tidak bisa merasakan makanan manusia dan melihat ke dalam cermin bahwa dirinya mempunyai mata merah sebelah. Dan ternyata si dokter itu melakukan pencakokan tubuh seorang ghoul untuk menyelamatkan nyawa Kaneki. Nah, disinilah berawal cerita Kaneki yang menjadi setengah ghoul. Nah disinilah awal ceritanya Kaneki hidup sebagai manusia setengah ghoul. Susei Onmyoji. Onmyoji adalah sebutan untuk orang yang membunuh para kigare. Nah, kigare sendiri adalah monster dari dunia lain. Dunia itu biasa disebut dengan Magano. Magano adalah tempat berkumpulnya para kagare. Sang tokoh utama Adashino Benio bertekad untuk membunuh atau memusnahkan semua kagare yang ada di Magano. Benio ingin menjadi lebih kuat untuk bisa balas dendam pada kagare yang telah membunuh kedua orang tuanya. Nah,
Sang tokoh utama laki-laki yang bernama Enmado Kokuro mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Tetapi dia sudah tidak ingin lagi menjadi Onmyoji karena masa lalu kelam yang ia alami. Ramalan mengatakan bahwa mereka berdua ini harus menikah dan mempunyai anak karena jika mereka bersatu, mereka mempunyai kekuatan yang disebut dengan Miko. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Akankah mereka berdua saling jatuh cinta dan melahirkan seorang anak untuk menjadi sebuah Miko? Nah, saksikan saja kelanjutan animenya. 走って転んだ消えない痛み抱いては世界が待ってるこの一瞬を